Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, salam literasi. Perkenalkan, saya Kiki Reski Amelia, perwakilan dari UPTD SMP Negeri 21 Sinjai. Pada video kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Ganjaran Setimpal. Buku ini termasuk jenis buku fiksi yang ditulis oleh Gonarto, diterbitkan oleh PT Indah Jaya Adi Pratama pada tahun 2009, cetakan pertama, tempat terbit di Bandung dengan tebal halaman 60 lembar dengan nomor ISBN 9789796784370. Nah, teman-teman literasi, pasti kalian bertanya, kenapa sih saya memilih buku ini? Jadi, alasan saya memilih buku ini karena saya tertarik dengan sudut pandangnya yang humanis, dengan ukuran yang sangat sederhana. Penulisnya memotret karakter-karakternya dengan sangat manusiawi, memperlihatkan bagaimana proses seseorang saat bimbang, berbuat salah, dan akhirnya tersadar. Sudut pandang yang memanusiakan manusia inilah yang membuat ceritanya tidak terkesan menceramahi kita sebagai pembaca. Dan tidak hanya itu, timeless dalam buku ini tidak akan pernah kadaluarsa. Buku ini menceritakan realitas hidup. Salah satu bagian yang paling menonjol dengan realitas kita yaitu pada saat Kakek Sarwono dan Pak Haryadi melakukan perdebatan mengenai batas penggunaan teknologi. Pak Haryadi mewakili sudut pandang modern yang serba digital, sementara Kakek Sarwono berdiri sebagai benteng tradisi. Perdebatan mereka ini mencerminkan jeritan realitas kita hari ini, di mana saya dan teman-teman literasi sebagai pelajar rentan mengalami ketergantungan gadget dan kehilangan arah. Nah, perdebatan mereka ini jujur langsung menampar ego kita dan memicu pertanyaan besar. Apakah layar yang makin hari makin jernih itu justru membuat kepekaan sosial dan kompas moral kita sebagai pelajar semakin buram? Apakah demi dikatakan modern dan diakui di media sosial, kita rela membuang budaya, etika, dan spiritualitas yang selama ini menjaga kita agar tetap menjadi manusia? Lewat argumennya yang tajam, tokoh Kakek Sarwono seolah menasehati dan mengingatkan sebuah kebenaran fundamental yang sering kita lupakan, yaitu bahwa secanggih apapun teknologi, ia tidak boleh menggeser kemanusiaan, kebudayaan, dan spiritualitas kita sebagai penerus bangsa. Dari pesan mendalam itulah saya menemukan kelebihan dari buku ini, yaitu terletak pada pesan moralnya yang sangat kuat, bahasa yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami. Selain itu, tokoh Kakek Sarwono memberikan pelajaran hidup yang relevan dengan kehidupan saat ini. Namun, seperti kata pepatah, tak ada laut yang tak terombak. Begitu pula dengan buku ini, seindah apapun pesan yang ia bawa, ia tetap memiliki kekurangan, yaitu terdapat di beberapa bagian yang memiliki banyak pesan sehingga alurnya terasa kurang dinamis bagi pembaca yang menyukai cerita penuh petualangan. Secara keseluruhan, buku ini termasuk cerminan bagi kita Gen Z dan Gen Alpha. Buku ini mengingatkan bahwa teknologi boleh maju tanpa batas, tetapi karakter dan integritas diri kita tidak boleh lepas. Saya sebagai seorang pelajar yang setiap harinya tidak lepas dari smartphone dan internet, sadar bahwa di setiap kemudahan teknologi ada tanggung jawab yang sangat besar. Di balik ketikan kita, di balik tontonan kita akan membawa ganjarannya masing-masing. Jadi, itulah resensi yang dapat saya sampaikan. Menurut saya, buku ini memiliki banyak hal yang menarik dan dapat diambil pelajaran. Kalau kalian sudah baca buku ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dari literasi menuju generasi pendusa yang mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.